Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Kiramat, sahabat-sahabat ya, saudara-saudaraku. Semoga dimana dikala kita di waktu yang santai menjelang ngabuburit, Ngabuburit, ya, ibaratnya di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan puasa kita mendapatkan suatu yang namanya keberkahan, ketenangan, terutama kesehatan jasmani dan rohani. Kenapa saya katakan seperti itu ya sahabat? Karena bulan suci Ramadan ini sangat beda. Karena bulan suci Ramadan ini boleh dikatakan bulan yang penuh barokah, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang benar-benar selama ini, walaupun itu satu tahun sekali, benar-benar yang dikatakan bulan penuh pengampunan. Emang sangat ditunggu-tunggu sih. Iya. Jadi sahabat-sahabat, saya sama Kiramat selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ketika kalian menjalankan ibadah puasa ini mendapatkan yang namanya amal ibadah yang benar-benar penuh keridhaan, ya, Penuh keberkahan. Apa namanya, ada dari nahan lapar, terutama kita bisa menahan seluruh yang ada di anggota tubuh kita. Betul sih. Kenapa? Yang dinamakan berpuasa itu kita benar-benar membersihkan. Disitulah kita benar-benar yang namanya dikatakan secara dalam arti bisa menahan segala-galanya, ya, dari hawa nafsu, ya, kita perangi, kita lawan, bukan kita hilangkan, kita lawan. Artinya kita lawan itu bagaimana caranya? Tadinya kita biasanya ngomong sama orang itu berkata senyolot-nyolotnya, semau kita, itu bisa kita tahan, bisa kita rem, bisa kita tahan. Kita bicara ibaratnya sama kita itu saling menghargai, itu kita coba belajar untuk bisa menahan. Apalagi dari perbuatan, tingkah laku, ya, makanya laku harus seiring biar sama-sama tercipta apa yang kita harapkan, itu mendapatkan suatu keberkahan kita hidup di alam dunia ini, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, inilah bagaimana caranya juga kita ciptakan dikala kita menjalankan selama di bulan suci Ramadan ini, seterusnya juga sampai akhir kemudian kita seperti itu. Amin. Jadi yang kami hadapi ini seperti gerombolan preman-preman ini, ya. Itu Ci, yang kadang membuat kita itu agak berusaha dengan keras untuk menahan sabar, untuk menahan hawa nafsu kita untuk berbuat yang enggak. Kenapa? Selalu diuji oleh keadaan. Iya. Karena Ompong CS dan Mak Datu itu nggak berhenti-hentinya untuk ini. Apalagi dengan adanya gambar-gambar mereka, mungkin muka-muka mereka ada di video Bang Rey istilahnya, udah mulai ribut lagi. Karena apa? Secara tidak langsung saudara keluarga mereka itu tahu kelakuan mereka sebenarnya di luar itu begitu, Ci. Jadi untuk menahan malu mungkin agar nggak ketahuan atau lebih jauh ketahuan, selalu mendatangi Bang Rey, suruh menghapus semua itu. Tapi kan tidak semudah itu, Ci. Itu tuh sebagai pembelajaran supaya tuh mereka tuh tahu bahwa kelakuan mereka itu tidak benar. Seharusnya begitu. Bukan malah berbuat yang tidak, ingin mengancam, ingin menghabisi. Kan malah tambah memalukan bagi mereka sendiri, Ci. Jadi sahabat yang mungkin kalian tadi lihat streaming Bang Lampung, ya. Di sini verifikasi juga sama ciradanya. Karena kenapa memaksa untuk bagaimana cara menutup akun Bang Lampung? Karena mereka katanya malu. Nah, malunya itu nggak tahu, ya, karena ulah perbuatan mereka sendiri. Iya, karena ulahnya sendiri. Coba kalau mereka itu artinya bisa berbuat, menciptakan yang namanya perbuatan-perbuatan yang bagus, ya, mungkin mereka tak ada yang namanya rasa seperti itu, ya. Makanya sahabat-sahabat, jangan contoh, jangan ditiru, ya. Makanya ini suatu cerminan cambuan, ya, sebagai pedoman, artinya supaya sahabat-sahabat memahami dengan sedikit banyak kalian menonton, menyimak yang cerdas, ya. Nah, artinya kenapa saya katakan seperti itu? Ini salah satu perjalanan Kiramat, kisah nyata dalam perjalanan selama ini. Mungkin sahabat-sahabat sudah tahu di mana Kiramat telah menggelut, ya, berkecimpung bersama tim-tim gerombolan CS Ompong, ya.
Ya itu alhamdulillahnya di situ, Ci. Nah, apalagi- Karena melalui proses itulah, Iya, apalagi semuanya kan kita umur juga tidak ada yang tahu, Ji. Semakin tua banyak istilahnya hujatan dari banyak masyarakat kelakuan begini. Iya. Alhamdulillah dengan rasa yang benar-benar dengan syukur lah istilah bisa bertobat, bisa bergabung dengan Bang Re beserta saudara-saudara yang lain itu udah anugerah bagi Kirambat. Nah. Karena Kirambat bisa belajar lebih baik lagi, Ci. benar-benar. Itulah sahabat ya. Artinya cara dalam perjalanan yang boleh seperti ini. Kita tidak akan sudah merasakan sendiri. Tuhan berpulang. Artinya perjalanan-perjalanan yang selama ini makin lama benar-benar berasa. Dan ini, Ji, ini sebenarnya momen terbaik bagi Kirambat. Karena ini adalah awal bulan Kirambat menjalankan ibadah puasa. Betul, betul, Ya, betul. karena selama ini kan hidup Kirambat selalu dalam kegelapan lah, bersama Ompong, bersama Bosbek. Jadi apa yang dilakukan Kirambat, mungkin setiap langkah Kirambat itu penuh dosa. Apa Iya. yang dilakukan Kirambat itu penuh mengandung kebejatan lah, nistaan. Jadi alhamdulillah di tahun yang berkah ini, yang baik ini, insya Allah Kirambat akan jauh lebih baik dan mendalamin apa arti hidup yang sesungguhnya, Ji. Iya. Ya itulah sahabat ya, makanya hikmahnya di balik hikmah semua ini, itulah yang sangat berharga. Karena kenapa? Ketika kita sudah tahu, bukan cerita, bukan kata, artinya mengalami dengan selama ini yang dirasakan. Ya, kalau cerita dan katanya yang namanya cerita. Ya, betul, betul. Kita nggak tahu penyampaian begini A, nggak tahunya sampai begini Z. Nah, sekarang kita sudah merasakan sendiri, mengalami sendiri. Artinya selama ini hikmah di balik semua perjalanan ini benar-benar sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi kita, terutama sama sahabat Ciraden ya, mengingatkan lagi di mana Ciraden harus sedikit banyaknya berbagi. Siapa tahu ada hikmah di balik semuanya ini. Kenapa? Makanya kalian perbanyaklah yang namanya berselawat ya. Karena disitulah terhubungnya jiwa kita, tertautnya dengan kekuatan-kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Masalahnya kenapa? Selagi kita hidup ketitipan Allah, siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau tidak sekarang? Betul, betul, betul. Karena segala sesuatu itu nggak mungkin orang lain akan merubah. Bahkan dari saudara kita pun tidak ada yang bisa merubah itu. Yang bisa merubah itu diri kita sendiri. Ya, justru itu sedikit banyaknya ketika kalian melatih, membiasakan, belajar sedikit banyaknya untuk memperkuat daripada menanamkan bersalawat, berzikir, apalagi di bulan suci Ramadan, sangat bagus ya. Maka itu benar-benar harus kalian lakukan. Karena kenapa? Allah itu benar-benar tidak jauh daripada diri kita. Ya, kenapa? Tergantung manusianya bisa mengenal dan tidaknya. Karena Allah sudah mengatakan dalam Quran, aku tidak jauh dari urat leher nadimu. Nah, jadi kalau kalian sudah mengenal ke situ, insya Allah ya. Justru itu perbaiki sholat. Artinya ketika kalian menjalankan sholat, jangan sampai sholat kalian itu hanya menggugurkan waktu saja. Ya. Jangan sampai, tapi kalian pahami, kalian cermati di mana sholat itu sudah jelas-jelas dikatakan sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, kenapa kita sholat setiap waktu ya 5 waktu, tapi kita masih menanamkan sifat syirik, sifat dengki ya, sifat sombong, sifat ujub, semuanya yang kita pakai. Tapi tidak sadar mereka itu segala sesuatunya itu siapa yang menghidupkan, siapa yang menggerakkannya. Ya justru itu jangan sampai, apalagi kita menemukan daripada gerombolan-gerombolan ini ya, sudah jelas, sudah pasti gerombolan-gerombolan mereka ini boleh dikatakan apa ya, sudah luar daripada logika. Jadi memang udah nggak pakai logika lagi. Apapun mereka lakukan demi kesenangan mereka, demi apa yang mereka inginkan. Betul. Itu. Artinya mereka ini sudah jauh ya, karena udah keluar garis kebenaran itu udah tidak ada. Nabi Muhammad kita sudah mencontohkan ketika dia dapat wahyu dari malaikat Jibril. Jadi ketika malaikat Jibril memerintahkan
bacalah, bacalah, bacalah. Kalau bahasa Arab itu ikro ya. Ya, Ikra. Tapi di situ bacalah, maksudnya dengan asal usul kita harus ingat, bacalah dengan tetangga kiri kanan kita, ya dengan kita semakin banyak membaca, merasakan insya Allah ya hidayah akan sampai, rezeki kita akan terhubungkan, mendapatkan suatu keberkahan. Insya Allah. Segala sesuatu itu hanya berserah diri saja, mudah-mudahan itu adalah suatu keberkahan yang kita dapat ya. Jangan lupa share dan ingatkan di subscribe terlebih dahulu channelnya Kiramat ya, tekan loncengnya sampai menyala. Nah, ketika kalian sudah menekan loncengnya, situ kalian sudah tertaut, terhubung bahwa kalian itu sudah support dan dukung adanya channel Kiramat Kunjung ya. Karena siapa lagi kalau bukan kalian, karena tanpa kalian tak mungkin kami bisa Betul, betul. ya. Jadi dengan doa, dengan support, dukungan itu yang kami harapkan. Tapi yang jelas pasti kami mungkin tidak bisa balas, yang balas hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan itu menjadikan suatu barokah, Amin, amin. suatu kemuliaan terhadap diri kalian ya. Nah, jadi Kiramat gimana ini, ada suatu Kiramat ini boleh dikatakan sedikit banyaknya mau sedikitnya mengikuti Panggil Lampung, Pak Kanti Panggil Lampung katanya. Apa? Dengan mendapatkan usaha. Ya, alhamdulillah kita ingin belajar juga, Ci. Iya, istilahnya belajar bagaimana caranya. Namanya di Padepokan juga diajarkan untuk usaha mandiri. Iya. Itu. Jadi bagaimanapun harus mencoba. Iya, betul. Alhamdulillah Bang Re kan memang usahanya banyak. Salah satunya di madu. Nah, cuman Kiramat ini belum begitu memahami fungsinya, khasiatnya. Jadi Kiramat ini ingin belajar lebih mendalam lagi tentang madu. Iya, betul. Jadi begini sahabat ya. Jadi ketika kalian mau berbuka puasa, ketika kalian sudah makan sahur, bagus sekali kalian Mengkonsumsinya. mengkonsumsi arti minum untuk menjaga stamina supaya stabil. Jangan sampai jadi gangguan, penghalang ya ketika kalian menjalankan ibadah puasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Inilah yang namanya satu produk, suatu yang namanya tertaut, terhubung, petunjuk. Ada madu dan serbuk ya. Silakan kalian pesan, ini sangat bagus sekali, mengobati daripada encok, pegel, linu, asam urat, saraf penyakit ya. Jadi kepas nyeri otot bisa, Ji. Semua sakit. Ini sangat bagus sekali. Kalau di dalam negeri kita jual itu harganya 500.000 dengan beli satu gratis satu ya. Beli satu Gratis. satu. Berarti satu paket. Iya, jadi satu paket, jadi dapat 2 paket. Nah, sama serbuknya juga dapat 2 serbuk, 2 madu ya. Nah, silakan kalian pesan saja, hubungi WA Ciraden di nomor 0821 5006 336. Bahkan bisa kalian pesan sama Kiramat. Nah, nanti Kiramat kasih nomor WA-nya ya. Nah, dicantumkan di YouTube, channel YouTube-nya. Silakan bisa pesan sama Kiramat, sama siapapun bisa. Ya, karena ini awal ingin juga belajar usaha mandiri. Nah, jadi sudah tidak asing lagi yang namanya madu Bang Re. Panggil Lampung ya. Artinya benar-benar sudah terpercaya mendunia, karena ini sudah bisa, kalau dikatakan bisa menyembuhkan dari segala penyakit yang kalian derita ya. Kalau keluar negeri itu beda. Kalau keluar negeri itu karena ongkirnya mahal, artinya kita jual Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Mekah, semua ya, Hong Kong, Taiwan, semua di luar negeri itu kita jual dengan harga 2 juta. Harga 2 juta itu udah termasuk ongkos kirim itu, Ji ya. Dapat 4 botol, 4 serbuk. Silakan pesan ya. Nanti kalian kasih nomor WA-nya kalau kalian butuh ya. Nah, ini ada lagi sahabat yang namanya boleh dikatakan minyak melati keraton. Jadi minyak melati keraton ini sangat bagus buat usaha ya. Ada genggam-genggam sihir-sihir segala itu lewat, beres urusannya ya, dijamin nyingkir semua. Apalagi kalian untuk buat sholat, ini sangat bagus sekali untuk ibadah bagus karena non alkohol ya. Non alkohol. Ini namanya minyak melati keraton. Ini harganya 500.000 ya, sama saja 500.000. Silakan pesan kalian. Nah, ini ada lagi sahabat, garam asma. Garam asma ini boleh dikatakan garam yang sudah diruqyah, sudah didoakan,
benar-benar tidak disangsikan lagi. Karena kenapa? Ini bisa mengusir yang namanya gangguan-gangguan gendam sihir, jin-jin ibrit, jin katubi ya. Semuanya itu nyingkir kalau sudah kalian taburkan ini. Apalagi kalau kau udah mandi. Kalau udah mandi itu boleh dikatakan disinilah aura kalian itu akan menambah. Disitulah memancar ketika kalian tahu menghubungkan, insya Allah segala apa yang kalian hajatkan itu bisa lancar semua. Harganya 300.000 saja. Ini begini, Ci. Gimana? Ini Keramat mau nanya posisinya ini. Jadi cara pemakaiannya, Ci, yang ini. Kalau madu kan udah jelas kalau madu diminum. Iya. Iya kan, istilah pemakaiannya. Nah, yang Keramat belum paham ini, Garmi nih, Ci. Gimana caranya menggunakannya istilahnya? Ini ada dua alternatif. Kalau garam asma ini ya, bisa langsung Apa dikonsumsi? ditaburkan. Nah, bisa untuk mandi. Untuk mandi. Nanti diajarkan cara mandinya, cara naburkannya ya. Makanya kalau kalian ada gangguan-gangguan itu cukup saja pesan dengan harga 300.000 kali ini kalian sudah mendapatkan garam asma sudah dirupiahkan ya. Jangan khawatir, jangan takut. Kalau urusan gendam, gangguan jin ibrit, jin katubi itu Insya Allah lenyap. Jangan takut. Kalau sudah kalian pesan benar-benar yang namanya garam asma ini ya. Itu. Makanya kita harus hati-hati. Iya, makanya ini kepada preman-preman yang ada di Kabar. Ya, karena kan mereka ini betul. akan semakin merajalela, tidak terima, apalagi tidak boleh dikatakan, ya kebiasaan mereka ini boleh dikatakan selama ini apa ya? Ada aja mereka itu memusik, mengganggu. Ya, Iya, memang kerjaan mereka memang begitu. Karena kenapa? Semakin lama mereka tambah sadar, apalagi bulan suci Ramadan ya. Saya rasa nggak ada sadarnya, Ci. Mana Itu ada susah. suara manusia ini? Hah? Wan, kau ada di sini. Ada manusia, saya kira cuma ada suaranya aja ini tadi. Datang Iya. lagi penyakit. Hah? Kenapa selalu mengganggu ketenangan orang? Saya nggak mengganggu, kalian tuh yang ganggu saya. Kok bisa? Mau ini? Iya. Biar Men, bagaimana, Men? Terus, Men, silakan. Ku terima dengan baik. datang lagi penyakit. Iya. Siapa yang kau punya dengan penyakit? Hah? Ada pesan apa yang mau disampaikan? Nggak ada pesan-pesan, yang penting kalian bisa hapus video-video kami. Susah. Kalau sudah penyakitnya susah. Bukannya Kami untuk belajar. mengobati orang supaya penyakitnya sembuh. ini datang penyakit, justru malah penyakit yang datang. Setan bener kalian, hah? Susah ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini bukan menanamkan suatu hal Kebaikan apa yang harus dijaga. Ke sini tanpa diundang. Sosok hebat. Memang hebat saya, kenapa kau? Hah? Ya, mengapa kau datang ke sini, Prabu? Ini Saya mohon ya, YouTuber saya ini dihapus ya, kenapa emang? karena kami ada di situ Iya. ya. Yang nggak bisa lagi kita menghapus kalau videonya udah jauh, udah tersebar di mana-mana. Walaupun dihapus juga Tolong percuma. dihapus. Walaupun dihapus juga Tidak, percuma. harus dihapus. Karena Kalau muka tidak, kalian udah kalian jelas. yang saya hapus dari muka kalian. Hah? Nggak semudah itu, Prabu. Nggak semudah itu. Jauh bilang nggak semudah itu. Emang kalau dengar dari komentar, bahkan ada yang telepon sama saya ya, kita dengarkan nanti teleponnya ya. Artinya dari gerombolan si Ompong ini, mereka itu apa ya, sudah geget jengkel. Betul. Bahkan ada subscriber yang komen, si Raden kenapa? Nggak dimatiin aja si Prabu. Nggak ada gunanya, dia udah tua. Bikin onar aja. Iya. Itu. Siapa yang ngomong gitu? Hah? Ada. Dirambat itu yang bicara begitu. Hah? Ini penyampaian. Penyampaian dari mana? Ini coba kita dengarkan ada apa? Lo speaker sih? Iya. Ada suatu gerombolan subscriber ya, bukan dari komentar ya, dia telepon langsung WA video suara. Artinya saking gregetnya, saking Pasti jengkel. Masyarakat pasti jengkel. wajar, artinya mereka itu jengkel greget ngeliat apa namanya Kelakuan mereka yang karena mereka ini boleh dikatakan sok jago, sok Memang jago kami. ini coba kita Emang hebat. dengarkan ya, kita dengerin, kita simak. Jangan takut kita masih di agama Islam, jangan takut sama agama luar, itu harus ditumpas Bang. Banyak orang harus ditumpas. dalam habis puasa Bang.
Batu katanya mau Banten. Bilangin Bang sama Bang Rey. Tuh, dengerin kamu. Oh, jangan takut orang Banten ntar pada tidak semua ke situ. Ompong kalau nggak bisa. Kalau bisa. Itu manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab itu. Suruh sini mereka kalau memang mereka berani. Hah? Dengerin dulu, dengerin. Itu kita mah namanya blorong. Bukan takut, bukan. Tahu aja kesaktiannya. Kirim ompong Bang, bilangin Bang. Si Prabu juga kita kirim. Nggak perlu dikirim-kirim. Mereka suruh ke sini. Ompong, bilangin sama ompong. Nih, turun ke sini. Apa kita yang ke sini datang, yang ke sono datang. Sudah. Tahu ompong itu pegawai harga. Jangan pakai golok Bang, pakai tangan aja. Kita sama Bang Rey. Jangan takut, kita mah membela agama. Itu kan Tidak dia perlu, saya tidak perlu pakai kolok saya. Hah? puasa, sembahyang. Gak ada cuma satunya lagi. Ya, Jangan itu. takut. Dengerin baik-baik, kayak gitu. Wajar kalau mereka pada menghujat, pada jengkel. Karena memang kalau kelakuan kalian sendiri.